Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada UAS IT aplikasi semester ini kami dari kelompok 4 Athena Project akan menjelaskan mengenai sistem yang kami buat, yaitu sistem arsip surat masuk dan surat keluar pada PT Konanggo Jantan. Adapun untuk tim, yaitu sebagai project manager adalah M. Alfa Robi, sebagai sistem analis ada Fauzi Hidayatul Anmi dan Widya Ningsih, sebagai sistem desainer ada Fahru Rozi, dan programmer ada Rio Saputra dan Alfitra Salam. Adapun untuk penjelasan pertama kali akan dijelaskan oleh project manager kita, yaitu M. Alfa Robi. Kepada M. Alfa Robi dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus kami di PT Konanggo Jantan. Jantan adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing dan trading. Lama di Jalan Bypass kilometer 6 Parak Kerakah, Padang. Produk tiang listrik besi PT Konanggo Jantan sejalan dengan tambah berkembangnya perusahaan, maka PT Konanggo Jantan melakukan pengembangan usaha baik dari lokasi maupun diversifikasi usaha. Dengan pengembangan tersebut, PT Konanggo Jantan mampu membuka lowongan pekerjaan sehingga membantu mengurangi pengangguran dengan mempekerjakan dan mampu memberi gaji sekitar 1.000 karyawan PT Konanggo Jantan Group. Perusahaan saat ini telah membangun pabrik tiang listrik dari beton dan tiang pancang yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang kilometer 23, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Nah, adapun tujuan pengembangan proyek yang kami lakukan ini pada PT Konanggo Jantan adalah tujuannya itu untuk dibangun sistem ini untuk memberi akses kepada user untuk memperoleh informasi pengarsipan luar, yang mana dengan pembuatan sistem ini karyawan PT Konanggo Jantan dapat mudah dalam memonitoring arsip surat masuk dan surat keluar. Dengan adanya sistem ini, pengarsipan surat dapat menghindari resiko dalam hal kehilangan data-data. Di kasus atau objek yang kami lakukan di PT Konanggo Jantan adalah PT Konanggo Jantan memiliki beberapa kendala dalam melakukan pendataan atau pencatatannya. Salah satunya adalah pendataan surat masuk dan surat keluar yang masih memakai penyimpanan berupa map, yang mana butuh waktu yang lama untuk mencari surat satu persatu. Juga dalam pendataan arsip surat masuk dan surat keluar yang masih konvensional akan beresiko data rusak atau hilang. Atau kebutuhan akan sebuah sistem dalam pengelolaan data arsip surat masuk sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan pada PT Konanggo Jantan. Terima kasih. Saya silakan kepada moderator. Terima kasih kepada M. Alfa Robi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sistem analis, yaitu Widya Ningsih. Pada Widya Ningsih dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang user requirement dan data. Setelah melakukan observasi pada tempat studi kasus, maka kami memperoleh user requirement dan data sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian super admin, terdapat data yang harus dikelola seperti data pengguna, data surat masuk, dan data surat keluar, disposisi surat, indeks surat, serta melakukan cetak laporan surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, pada bagian admin, dapat melakukan cetak laporan surat masuk dan surat keluar, serta dapat melihat atau memonitoring data-data surat yang dikelola oleh sistem. Hasil sementara kebutuhan user yang teridentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, super admin. Super admin memiliki beberapa data yang harus dikelola, yaitu data pengguna, data surat masuk, data surat keluar, data disposisi surat, indeks surat, cetak laporan surat masuk, cetak laporan surat keluar. Lalu kemudian admin. Admin dapat melakukan beberapa hal, yakni yang pertama, cetak laporan surat masuk, cetak laporan surat keluar, serta melihat informasi data surat. Baiklah, terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Widya Ningsih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sistem analisa selanjutnya, yaitu Fauzi Hidayatulami atau saya sendiri. Pada PT Konanggo Jantan, pada sistem yang kita buat pada PT Konanggo Jantan ada dua aktor. Yang pertama ada super admin yang bertugas untuk mengelola data surat masuk dan surat keluar, mengelola data indeks surat dan subindeks surat, mendisposisikan surat, dan mengelola data pengguna. Aktor yang kedua yaitu admin yang bertugas untuk melihat dan mencetak laporan surat dan file surat. Adapun untuk deskripsi sistemnya, yang pertama yaitu login, yaitu menggambarkan super admin dan admin melakukan login pada sistem. Kelola data surat masuk, menggambarkan super admin mengelola data surat masuk. Yang ketiga, kelola data surat keluar, menggambarkan super admin mengelola data surat keluar. Yang keempat, kelola indeks surat, menggambarkan super admin dapat mengelola indeks surat. Yang kelima, mendisposisikan surat, yaitu menggambarkan super admin dapat mendisposisikan surat masuk. Yang keenam, kelola data pengguna, yaitu menggambarkan super admin dapat mengelola data pengguna. Yang ketujuh, cetak laporan surat masuk, yaitu menggambarkan admin dapat mencetak laporan surat masuk. Yang kedelapan, cetak laporan surat keluar, yaitu menggambarkan admin dapat mencetak laporan surat masuk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh sistem desainer, yaitu Fahruzi. Pada Fahruzi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan interface dari laporan kami. Maaf, ada kendala tadi sebentar. Baik, di sini di gambar 4.8 ada interface halaman login. Dan di gambar 4.9 ada interface halaman utama super admin. Yang pertama ada dashboard, diantaranya ada total surat masuk, total surat keluar, indeks, user. Dan di gambar 4.10 ada surat masuk, tambah data, nomor surat, judul surat, indeks, surat keluar, surat masuk, tanggal terima, keterangan, berkas, dan aksi. Dan di gambar 4.11 ada surat masuk, tambah data, nomor surat, judul surat, asal surat, dokumen surat, tanggal terima, indeks surat, keterangan. Dan di gambar 4.12 ada surat keluar, hampir sama seperti surat masuk, diantaranya ada nomor surat, judul surat, indeks, tujuan, tanggal keluar, keterangan, berkas, aksinya ada edit dan hapus. Dan di surat keluar ada tambah data, nomor surat, judul surat, tujuan, keterangan, tanggal keluar, jenis surat, dokumen surat. Dan di gambar 4.14 ada indeks, kode indeks, nama indeks, detail, dan aksinya ada edit dan hapus. Dan di gambar 4.15 ada disposisi, pengisi disposisi diteruskan kepada catatan instruksi, dan aksinya ada edit, cetak, dan hapus. Dan di interface halaman utama admin sama seperti admin, tapi tidak mempunyai hak sepenuhnya seperti super admin dan total surat keluar kalau hanya di halaman utama admin. Dan di laporan surat masuknya hanya ada cetak berdasarkan indeks, cetak berdasarkan tanggal surat masuk. Dan sama seperti yang pertama, ada yang seperti surat keluar, seperti surat masuk, sama seperti juga surat keluar, cetak berdasarkan indeks dan cetak berdasarkan tanggal surat masuk. Dan sekian yang saya dapat sampaikan dari interface lapor kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fahruzi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh programmer kita,
yaitu Rio Saputra. Pada Rio Saputra dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kami berupa mempresentasikan demo. Baiklah, ini adalah menu login dari sistem kami. Saya akan masuk sebagai super admin. Pada menu dashboard super admin, ini super admin akan diberikan akses penuh berupa total surat masuk, surat keluar, indeks usernya, kemudian surat masuk hari ini dan surat keluar hari ini. Selanjutnya super admin bisa masuk ke surat masuk dan dia mempunyai akses menambah data, mengedit, mendisposisikan surat dan menghapusnya. Untuk menambah data, super admin akan diajukan beberapa opsi. Yang pertama itu ada judulnya, kemudian asal surat. Dan dokumen ini bisa berupa docx, PDF, JPG, dan PNG. Kita akan coba masukkan berkas. Kemudian tanggal masuk kita buat saja hari ini, tanggal 30 bulan 1 2021, tanggal terima sama saja. Kemudian indeks surat kita coba perencanaan, kemudian keterangan. Kita akan coba tambah data. Data sukses ditambahkan. Kita akan cek. Nah, ini dia. Ini adalah data yang kita tambah barusan. Kemudian kita akan coba mengeditnya. Editnya kita akan coba tambahkan di sini. Data berhasil kita edit berupa tambahan L pada judul surat. Kemudian disposisi ini adalah surat masuk yang akan dikeluarkan kembali dari pihak PT. Seperti contohnya kita coba perihal surat judul, kita akan tambah disposisinya. Ini pengisi disposisi ada 2 pada PT yang kami buat, itu manajer marketing dan tata usaha. Kemudian teruskan kepada kemudian ini berupa instruksi atau informasi dan kita tambahkan. Ini adalah disposisi yang akan dikeluarkan dari PT Kenang Hujatan ke PT lain. Kita bisa mengeditnya. Data berhasil diedit, kemudian kita bisa mencetak disposisi ini berupa tampilan seperti ini. Ini adalah cetak disposisi dari perihal judul. Kemudian bisa dihapus. Selanjutnya yaitu surat keluar. Pada surat keluar hampir sama dengan surat masuk. Perbedaannya yaitu pada surat keluar tidak ada disposisi karena ini adalah surat keluar. Untuk surat keluar itu tambah data sama seperti surat masuk, tujuan, kemudian keterangan. Dan ini sama, ini adalah jenis surat rencana saja. Kemudian bisa ditambahkan dokumen suratnya. Kemudian tanggal keluar surat. Data berhasil kita tambahkan. Ini dia. Dan data bisa kita edit. Coba di judul. Kita berhasil mengubah data surat, kemudian menghapus data surat keluar. Selanjutnya yaitu menu pengaturan, ada 3. Yang pertama indeks. Pada menu indeks ini kita bisa menambahkan menu indeks. Menu indeks ini berfungsi pada surat masuk dan surat keluar, yaitu sebagai jenis surat yang akan kita isi. Apakah kita akan mengisinya sebagai ADM, kita akan tambah ADM. Ini ada kode indeksnya, kemudian administrasi.
Sekian keterangan. Data berhasil kita tambahkan. Ini dia ADM administrasi. Kemudian kita bisa mengeditnya. Apakah ada kesalahan kata, kita bisa mengeditnya di sini. Nah, data berhasil kita ubah nih. Kemudian data bisa kita hapus juga. Kemudian menu selanjutnya yaitu user. Sini kita bisa menambahkan user, bisa berupa admin dan super admin, dan bisa menghapus menjadikan super admin atau admin, dan mengedit profil saya. Kita akan coba nambah data. Filenya apakah admin dan super admin, kita coba admin. Data berhasil kita tambah. Ini ya. Kita bisa menghapus atau menjadikannya super admin. Nah, itu. Kita sudah menjadikannya super admin dan bisa menghapusnya. Kemudian untuk profil, di sini profil sebagai super admin bisa mengedit nama, menambahkan foto, email, dan bio. Dan foto, kita skip saja fotonya. Kemudian terisi email dan bionya. Kemudian menu selanjutnya itu laporan surat masuk. Di sini laporan surat masuk bisa dicetak berdasarkan indeks dan tanggal surat masuknya. Pada menu ini kita bisa mencetak laporan surat masuk seperti berikut. Ini adalah laporan surat masuk selama berdasarkan indeks. Jadi apapun indeks surat yang berisikan perencanaan maka akan dicetak. Kemudian untuk cetak berdasarkan tanggal surat, ini bisa kita pilih tanggal kapan masuknya, kita bisa cetak. Ini tidak ada data karena tidak ada data surat masuk pada hari ini. Kemudian untuk surat keluarnya bisa dicetak berdasarkan indeks dan tanggal keluar surat juga, sama seperti surat masuk. Coba, ini adalah laporan surat keluarnya. Dan tentang instansi, ini adalah menu untuk melihat profil instansi berupa profil, visi, dan misi dari PT Konanggo Jantan. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rio Saputra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh programmer selanjutnya, yaitu Alfitra Salam. Pada Alfitra Salam dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Pada sesi ini saya akan menjelaskan apa user selanjutnya, yaitu admin, di mana user ini terbagi dua. Sebelumnya Rio Saputra, programmer sebelumnya, telah menjelaskan apa itu super admin, dan saya akan menjelaskan apa itu admin. Di mana admin ini berfungsi sebagai monitoring dan melakukan pelaporan data, karena hak akses ini hanya ada di admin saja. Baiklah, saya akan mencoba mendemokan admin. Baiklah, ini adalah tampilan login di mana saya akan masuk sebagai admin. Baiklah, pada di dashboard admin terdapat ada 4 menu, di mana ialah yang pertama ialah menu surat, yang kedua ialah menu pengaturan, yang ketiga laporan, dan yang terakhir tentang instansi. Pada menu dashboard terdapat data yang menampilkan data-data surat yang ada pada sistem ini,
Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa admin ini hanya berfokus kepada monitoring data surat dan melakukan pelaporan surat. Baiklah, pada menu surat ada data surat masuk, di mana data surat masuk ini ditampilkan yang telah dibuat oleh super admin sebelumnya, dan dapat data tersebut di-download di menu berkas. Oke. Dan menu selanjutnya ialah surat keluar. Ialah menampilkan data-data surat keluar yang telah diinputkan oleh super admin sebelumnya, dan tentu saja data ini dapat di-download di menu berkas ini. Simpan berkas bisa. Dan menu selanjutnya ialah pengaturan, yaitu profil, di mana saya dapat mengubah data profil saya. Coba saya ganti bionya menjadi saya baik, ubah. Ini memerlukan data memerlukan login kembali untuk mendapatkan data tersebut. Sudah terganti bionya. Dan menu selanjutnya adalah menu laporan surat masuk, di mana menu laporan surat masuk ini adalah melakukan cetak data surat masuk yang dapat berdasarkan data indeks dan berdasarkan tanggal surat masuk tersebut. Coba saya cek. Berdasarkan data perencanaan, ini tampilan laporan surat masuk PT Konanggo Jantan pada indeks perencanaan. Dan selanjutnya saya coba berdasarkan tanggal surat masuk berdasarkan indeks perencanaan. Pada hari ini cetak. Ini data tampilan laporan surat masuk berdasarkan indeks perencanaan, dan pada tanggal ini karena tidak ada data maka tampilan data pun tidak ada. Selanjutnya ialah laporan surat masuk keluar. Sama seperti laporan surat masuk, ialah untuk mencetak data surat keluar berdasarkan indeks dan berdasarkan tanggal surat keluar, di mana saya mencoba mencetak data surat keluar berdasarkan indeks perencanaan. Ini dia data laporan surat keluar PT Konanggo Jantan yang dapat dicetak berdasarkan indeks perencanaan. Dan selanjutnya adalah berdasarkan tanggal keluar. Saya coba pada tanggal ini pada indeks keuangan. Saya coba cetak. Sama seperti sebelumnya, karena tidak ada data maka laporan surat keluar pada indeks keuangan pada tanggal ini tidak ada datanya. Selanjutnya ialah tentang instansi, yaitu profil instansi yang terdapat pada sistem tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.